Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikadek Natalia Intan Pratiwi dengan NIM 2117051021, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan presentasi makalah mengenai pemberdayaan UMKM guna pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini dengan judul Pemberdayaan UMKM guna pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang membahas bagaimana peran UMKM dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam makalah ini. Saya juga berharap makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Namun saya sadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 melanda dunia dan Indonesia sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada akhir tahun 2019. Akibatnya, seluruh aspek kehidupan terdampak, dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga aspek politik. Hingga tanggal 10 Desember 2021, kasus di dunia mencapai 269 juta, dengan kasus meninggal sebanyak 5,3 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri kasusnya sudah mencapai 4,26 juta, dengan korban jiwa sebanyak 144.000. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19, mulai dari work from home, yaitu belajar dan bekerja dari rumah, penerapan 3M, hingga pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar. Banyak sekali permasalahan yang timbul di berbagai aspek kehidupan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Salah satu aspek yang sangat terdampak selain aspek kesehatan adalah aspek perekonomian. Banyak sekali karyawan terkena PHK, pelaku usaha baik pelaku usaha kecil hingga pembisnis besar terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun menurun pada kuartal pertama tahun 2020, yaitu sebesar 2,97%, dan menurun lagi pada kuartal kedua tahun yang sama, yaitu tahun 2021, menurun hingga minus 5,32%. UMKM sebagai penopang perekonomian Indonesia dapat menyerap banyak sekali tenaga kerja. Sehingga karena dapat meningkatkan perekonomian, maka di masa pasca pandemi COVID-19, UMKM harus lebih diberdayakan. Permasalahan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu bagaimana peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana UMKM dapat memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk membahas permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat selama pandemi COVID-19 dan memaparkan solusi guna meningkatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Manfaat yang didapatkan dalam penyusunan makalah ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penalaran penulis untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan di masyarakat, serta sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya pada aspek ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu ataupun badan usaha. Dalam undang-undang, UMKM dibedakan berdasarkan kriteria kekayaannya. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan, maksimal sebesar 50 juta dengan omset maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta dengan omset maksimal 2,5 miliar hingga minimal 300 juta.
Sementara usaha menengah memiliki kekayaan bersih di antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dengan omset antara 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah. Statistik UMKM dibedakan berdasarkan sektor, di antaranya sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan, jasa perusahaan, keuangan, dan persewaan, hotel, restoran, dan perdagangan, penggalian dan pertambangan, listrik, air bersih dan gas, komunikasi dan angkutan, industri pengolahan, bangunan, serta sektor jasa. Peran usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan pilar perekonomian Indonesia yang menopang ekonomi Indonesia. Per bulan Maret 2021, jumlah UMKM Indonesia mencapai 64,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB atau peredaran domestik bruto Indonesia sebesar 8.573,89 triliun atau sebesar 61,07% dari seluruhan PDB Indonesia. UMKM juga menyerap 97% dari total jumlah tenaga kerja dan menghimpun investasi hingga 60,42% investasi di Indonesia. UMKM berperan sebagai pemerataan tingkat ekonomi karena menjangkau berbagai daerah hingga ke pelosok Indonesia. Dengan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM dapat berperan sebagai mengentaskan kemiskinan, serta menyumbangkan devisa bagi negara karena tidak sedikit UMKM yang sudah menjangkau pasar luar negeri. Program Pemulihan Ekonomi atau PEN. Program PEN sudah dijalankan pemerintah sejak tahun 2020. PEN bertujuan memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat selama pandemi COVID-19. Untuk program pemulihan ekonomi nasional dialokasikan dana sebesar 744,77 triliun rupiah dan per November 2021 sudah terrealisasi sekitar 61,3% atau sebesar 456,35 triliun. Dana PEN digunakan untuk belanja sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan intensif dunia usaha. Pemulihan perekonomian melalui UMKM. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk UMKM dan korporasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 162,40 triliun rupiah dan per November 2021 sudah terrealisasi sebesar 63,45 triliun rupiah atau 39,1% dari keseluruhan dana yang dialokasikan. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, imbal jasa peminjaman atau IJP, penempatan dana perbankan, subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR, serta bantuan untuk pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga berkontribusi juga terhadap peningkatan ekonomi. Angka-angka tersebut menunjukkan bagaimana peran UMKM dalam pemulihan ekonomi dan sebagai pilar perekonomian Indonesia. Pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, pelaku usaha khususnya pelaku UMKM harus memanfaatkan dukungan dan dorongan dari pemerintah dan melihatnya sebagai sebuah peluang. Dengan cara, yang pertama, berinovasi dalam menjalankan usaha guna meningkatkan nilai dan daya jual produk. Yang kedua, pelaku UMKM perlu melakukan penataan ulang strategi dan menyesuaikan dengan situasi setelah pandemi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 untuk memperluas peluang usaha seperti sosial media dan marketplace. Program bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi maupun pada masa pasca pandemi COVID-19. Jadi, dalam hal pemberdayaan UMKM, tidak hanya pemerintah yang dapat mengambil peran, namun juga pelaku UMKM itu sendiri. Dengan begitu, akan terjadi peningkatan ekonomi berkelanjutan sekaligus pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Baik, kita sudah sampai di penutup. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya. Berbagai permasalahan akibat pandemi COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang sangat terdampak selain kesehatan adalah aspek perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia menurun sejak awal pandemi.
UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia memiliki peran penting untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Namun untuk meningkatkan perekonomian, UMKM perlu lebih diberdayakan lagi. Pemberdayaan UMKM pasca pandemi memerlukan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah dengan program pemulihan ekonomi, hingga pelaku UMKM sendiri yang harus mempergunakan bantuan dari pemerintah dengan baik. Pelaku UMKM harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan maksimal, mulai dari bantuan pemerintah, teknologi, hingga berinovasi sesuai situasi pasca pandemi. Saran yang dapat saya sampaikan, menurut pendapat saya, upaya peningkatan kehidupan masyarakat pasca pandemi khususnya pada aspek perekonomian harus didukung berbagai pihak dan pihak yang terkait sebaiknya saling bersinergi. Pemerintah harus terus mengoptimalkan program-program peningkatan ekonomi, sementara masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, harus memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan usahanya. Dan alangkah baiknya jika pemerintah dan pelaku usaha aktif. Pemerintah aktif mensosialisasikan program peningkatan ekonomi serta melakukan pendampingan, sedangkan pelaku usaha sendiri harus aktif dalam mencari informasi mengenai program pemerintah serta mengoptimalkan penggunaan kegiatan usahanya sebagai bentuk pemulihan ekonomi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.